Genderuwo ini marah karena Riman itu mengaji di situ. Makhluk itu pun sempat berkata bahwa jangan mengganggu kami di sini, karena suara pengajian suara ayat-ayat Al-Quran dan suara sholat yang Riman sampaikan, yang Riman bacakan itu mengganggu makhluk-makhluk yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi di Ngromet Romya Medeni. Bersama saya Guntur Saketi. Kita akan memasuki rubrik kisah kiriman atau kikir. Terima kasih pada sedulur Ngromet yang sudah mensupport channel kami dengan like, komen, share, dan subscribe video-video kami. Untuk kisah kiriman kali ini berasal dari Kabupaten Brebes atas nama Riman, umur 55 tahun. Kita mulai untuk kisah kiriman ini. Jadi Riman ini merupakan penjaga malam di sebuah gedung pemerintahan di Brebes, yaitu kantor pemerintahan yang bangunannya ini bangunan lama tapi sudah mulai direnovasi. Cerita ini bermula Riman yang merupakan dia asli Losari tapi sudah berkeluarga, memiliki satu anak. Kemudian Riman ini berjauhan dengan istrinya karena istrinya itu berada di salah satu kota di Jawa Barat. Jadi enggak satu rumah. Jadi Riman ini karena dia masih nganggur saat itu, hanya dia belum bisa pulang ke rumah istrinya. Singkat cerita, Riman ini ditawarin menjadi penjaga malam di sebuah gedung pemerintahan, yaitu di kota Brebes. Itu gedung pemerintahan ini menghadap ke selatan dan berada di jalur Pantura. Riman yang baru ditawarin dan baru masuk malam itu menjadi penjaga malam ini, memang kan resikonya sangat berat. Tidak hanya resiko ketika ada orang jahat yang akan masuk, tapi juga ada resiko diganggu oleh makhluk halus penunggu gedung-gedung pemerintahan. Biasanya gedung pemerintahan ini yang Riman jaga ini merupakan pembangunan itu, di papan itu ada tulisan 1918. Jadi bangunan kuno peninggalan zaman Belanda mungkin, ini yang dijaga Riman. Singkat cerita, Riman itu bekerja mulai pukul 18 sampai jam 6 pagi, dan pada hari pertama Riman ini, Riman kebetulan ada teman yang datang ke situ karena saking bahagianya Riman sudah bekerja, sehingga Riman ini didatangi oleh temannya. Jadi kantor yang dijaga Riman ini ada beberapa tempat, ada yang di bagian tengah ini merupakan bagian utuh yang masih peninggalan zaman Belanda, dan ada juga di bagian belakang ada
ruang-ruang, kemudian kamar mandi, musola, dapur, dan gudang. Nah, karena Riman ini tidak mempunyai rumah, hanya oleh kantor yang Riman jaga ini diberikan fasilitas untuk menginap di kantor tersebut. Riman ini diberikan space untuk dia berjaga itu di belakang kantor, jadi dekat dengan gudang. Nah, pada malam itu temennya Riman itu datang ke situ. Dia langsung kaget karena tempatnya itu sangat angker. Nah, informasi dari temannya itu tempatnya sangat angker, dan temannya itu sempat melihat ada sekelebatan bayangan putih yang terbang di atas bangunan. Kemudian karena temannya ini penasaran, akhirnya temannya ini mendatangi tempat di mana ada bayangan itu terlihat. Nama temannya itu namanya Jamal. Dia sering bersentuhan dengan dunia gaib. Nah, Jamal ini akhirnya dia mendatangi tempat di mana ada sosok perempuan, sosok wanita yang melambaikan tangan padanya saat dia mau masuk ruangan. Begitu sudah sampai di jarak 3 meter, Jamal ini shock melihat ada none-none Belanda dengan paras yang cantik dan rambutnya pirang. Di benak Jamal yakin jika wanita itu bukan manusia seutuhnya, tapi memang makhluk yang tidak kasat mata. Jamal akhirnya setelah di situ mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam dan kembali lagi ke Riman. Singkat cerita, Riman memberikan cemilan, kemudian ngopi, keduanya berbincang-bincang sambil cerita masa lalu, cerita kisahnya ketika sebelum dia bekerja. Jamal ini juga memberikan semangat untuk Riman untuk tetap bekerja karena itu salah satu mata pencaharian yang bisa memberikan kehidupannya bersama istrinya. Riman ini juga bercerita bahwa dia sempat melihat juga sosok yang dilihat Jamal itu waktu pas dia baru masuk ke ruangan gedung di belakang ruangan gedung pemerintah itu. Dan Jamal juga menyampaikan bahwa Riman harus berhati-hati karena noni-noni Belanda ini suka usil dan mengganggu saat Jamal nanti jaga malam di situ. Akhirnya sudah larut malam, Jamal pulang dan tinggal Riman seorang diri. Setelah sahabatnya pulang, Riman berjaga-jaga sambil bersikir hingga pagi menyingsing. Alhamdulillah tidak terjadi apapun pada Riman. Kemudian setelah pagi hari, Riman istirahat. Kemudian di malam keduanya dan di malam kedua dan ketiganya ini di malam kedua juga kondisinya nggak jauh beda, tapi masih kondisi aman dan nyaman. Tapi di malam ketiga ini mulai ada gangguan pada Riman. Jadi waktu itu Riman sholat di kantor di ruang tengah. Jadi saat dia sholat itu, Riman itu melihat sekelebetan kayak makhluk yang tinggi besar di depan saat dia sholat.
memang sosoknya nggak begitu jelas, sosoknya gelap dan hanya sekelebatan saja, dia tidak berkata-kata apapun. Dan pada puncak terornya, yaitu sekitar pukul 8 malam, Riman setelah sholat isya kemudian dilanjutkan dengan ngaji dan tawasulan. Tak berselang lama terdengar suara aneh di bagian belakang. Di bagian belakang gedung itu kan tadi ada gudang, ada kamar mandi dan ada WC. Di situ terdengar suara-suara aneh dari atap gedung hingga genting dan internet rumah itu bergetar, kayak ada hal sosok yang terganggu di situ. Dari suara itu kemudian muncul sosok besar dan berbulu di hadapan Riman yang tengah mengaji. Kalau makhluk ini mungkin biasanya dikenal dengan nama Gendurwo. Gendurwo ini marah karena Riman itu mengaji di situ. Dia merasa terganggu dan makhluk itu pun sempat berkata bahwa jangan mengganggu kami di sini, karena suara pengajian, suara ayat-ayat Al-Quran dan suara sholat yang Riman sampaikan, yang Riman bacakan itu mengganggu makhluk-makhluk yang ada di sini. Dan Riman pun menyampaikan bahwa dirinya di sini hanya sebatas kerja, tidak ingin mengganggu dan tidak mau mengusik makhluk-makhluk yang ada di tempat sini. Sebenarnya Riman ini sangat khawatir karena melihat makhluk yang sangat menyeramkan ini ya, Gendurwo gitu kan. Sangat serem, besar badannya, kemudian berbulu dan suaranya juga besar. Tapi karena Riman ini agamanya cukup kuat jika dia tetap untuk menjaga di lokasi gedung pemerintahan itu. Nah, singkat cerita kemudian ada juga yang sebelumnya jadi penunggu di lokasi itu. Jadi penunggu di lokasi itu sempat ada penjaga yang sebelumnya di situ tapi hanya bertahan 2 atau 3 hari. Jadi ada yang sempat bercerita kepada Riman bahwa di gedung itu ada sepasang suami istri yang makhluk gaib tapi suami istri di situ, dan mereka biasanya mengganggu saat akan tidur. Jadi ada cerita saat seorang penjaga yang sebelumnya itu tidur itu saat terlelap tidur kemudian ada sosok Gendurwo yang mau menyetubuhinya, jadi mau mengganggu saat tidur. Akhirnya penjaga itu terbangun dan kabur. Keesokan harinya penjaga itu mendadak sakit dan keluar dari pekerjaan. Dan itulah sekelumit cerita dari Riman asal Brebes. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran buat kita bersama, bahwa dimanapun tempatnya kita berada, kita harus selalu berdoa dan jangan ungguh di situ, harus selalu pamit pada tempat yang akan kita singgahi ataupun ditempati. Demikianlah sedulur Romet, cerita kiriman dari sedulur Romet, dan jangan lupa like, komen, dan share video kami untuk mendukung kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.